Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Kembali lagi di segmen akuntansi manajemen. Di video kali ini, kita akan membahas seputar standar costing di pertemuan ke-9. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Di standar costing ini, teman-teman, yang pertama kita akan membahas seputar quantify standard definition. Nah, ini apa sih quantity of standarnya? Nah, kalau jelas ya, kalau quantity ini bicara tentang jumlah, atau kalau sederhananya itu jumlah input yang harus kita gunakan untuk menghasilkan sebuah output. Jadi mudahnya itu berapa sih yang harus kita gunakan untuk menghasilkan satu buah output. Nah, misalnya begini, untuk menghasilkan satu ballpoint, kira-kira inputnya itu apa aja? Nah, tentunya ada direct labor, ada direct material. Nah, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya terkait dengan price of standar, harga standarnya. Nah, terkait dengan price standar ini, otomatis kita bicara tentang jumlah atau nominal. Nah, jumlah yang harus kita bayar per jumlah input yang kita gunakan. Jadi kalau tadi bicara tentang apa saja yang harus yang kita perlukan untuk menghasilkan sebuah output, sedangkan price ini bicara tentang berapa yang harus kita bayar untuk per inputnya tadi. Nah, misalnya direct labor tadi, berapa sih kira-kira upahnya? Kemudian direct material, nah untuk satu bahan baku itu berapa sih yang harus kita keluarkan. Nah, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, where the quantity price of standard come from, dari mana sih asalnya? Nah, standar kuantitas ini berasal dari pengalaman, studi maupun personil. Jadi kalau kita mau tahu jumlah yang akan kita hasilkan, kita bisa mengacu pada pengalaman. Artinya pengalaman ini bicara pada periode sebelumnya. Misalnya kalau kita pengen tahu 2022 ini, nah kita bisa mengacu pada tahun 2021. Kemudian berasal dari studi. Biasanya ini melalui riset dan development atau penelitian ataupun pengembangan. Atau bisa juga dari personil atau dari masukan dari karyawan ataupun yang lainnya. Selanjutnya, kalau standar harga ini berasal dari kegiatan operasional yang sedang berjalan, aktivitas pembelian misalnya bahan baku ataupun yang lainnya, kemudian dari personalia atau dari sumber daya manusia yang ada, katakanlah jumlah karyawan, jumlah pegawai, nah, serta dari proses akuntansinya, kalau ini otomatis dari pencatatan ya, teman-teman. Nah, kita bisa melihat dari pencatatan tahun sebelumnya. Selanjutnya terkait dengan what is difference between ideal and attainable standard. Apa sih bedanya ya ideal, standar ideal dan attainable itu? Nah, kalau ideal standar itu, teman-teman, targetnya itu dalam kondisi yang sempurna atau yang seharusnya. Nah, yang harus dicapai oleh sebuah manajemen atau sebuah organisasi itu harusnya begini loh. Katakan targetnya harus 9. Nah, berarti kita harus mampu mencapai nilai angka 9. Sedangkan attainable standard ini dapat dicapai dalam kondisi yang efisien. Artinya kalau tadi kita ideal itu bicara tentang kesempurnaan yang harus kita mau nggak mau harus kita peroleh, sementara attainable ini kita bisa mencapainya kalau dalam kondisi seefisien mungkin. Artinya kita harus mampu menghemat segala macam jenis biaya ataupun pengeluaran. Nah, di attainable standard ini, teman-teman, kita berusaha untuk memilah dan
mengkondisikan kira-kira mana sih yang dapat kita kurangi dari biaya-biaya yang ada, mana yang dapat kita hilangkan. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana standar cost system itu? Nah, mengapa sih kita harus atau mengapa sih manajemen itu harus mengadopsi sistem biaya standar atau standar cost system ini? Yang jelas, yang pertama, teman-teman, untuk memudahkan manajemen dalam proses perencanaan dan pengendalian. Nah, artinya di sini, kalau kita sudah mengadopsi standar biaya ini, kita bisa tahu nih, kira-kira kebutuhan kita itu berapa. Kemudian dalam mengendalikannya juga lebih mudah, teman-teman. Kalau kita sudah tahu nih standar biayanya berapa, nanti di dalam operasional, dalam proses berjalan, ketika kita ingin mengendalikannya atau dalam rangka pengawasan, kita tinggal cek saja nilai aktualnya sesuai atau tidak. Yang kedua, untuk meningkatkan ukuran kinerja. Jadi dengan adanya standar cost system ini, teman-teman, otomatis dengan sendirinya ukuran kinerja itu dapat kita capai. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk memberi manajer atau dewan direksi ataupun manajemen lebih banyak informasi. Informasi tentang apa yang akan disediakan oleh standar cost system ini. Nah, informasi yang akan disediakan adalah uraian dari varian total menjadi varian harga dan yang digunakan itu berapa. Nah, untuk biaya produk untuk dapat digunakan, sistem biaya satuan ini bisa kita cek atau bisa kita ketahui itu dalam penetapan harga ke depan. Sementara standar cost per unit itu apa? Standar cost per unit ini, kalau mudahnya itu ya teman-teman, jumlah biaya standar untuk bahan langsung, misalnya untuk direct material ataupun direct labor dan overhead itu berapa untuk satu unit produk. Atau kalau kita bagi itu misalnya di dalam sebuah satu produk, katakanlah tadi ballpoint, berapa sih bahan langsungnya, biaya bahan langsungnya, direct labelnya berapa, atau overheadnya berapa, sehingga dalam penentuan harga jual nanti akan lebih tepat. Simpulannya teman-teman, standar cost per unit ini adalah semua biaya itu dibebankan pada satu unit produk. Kalau misalnya ada 100, berarti akan dibagi menjadi 100. Selanjutnya terkait dengan total budget varian. Nah, total budget varian ini apa? Total budget varian ini adalah selisih antara biaya aktual dan biaya produksi yang direncanakan. Nah, aktual ini realitas atau yang berapa sih, mudahnya itu berapa sih biaya yang sebenarnya itu terjadi atau yang kita keluarkan. Nah, itu biaya aktual. Sedangkan biaya produksi, misalnya kita rencanakan itu biayanya itu 500.000, ternyata aktualnya nggak 500.000. Katakan misalnya biaya aktualnya 400.000 ataupun lebih besar, misalnya ternyata 600.000. Nah, perbedaan antara aktual dan yang direncanakan ini bisa dikatakan menguntungkan teman-teman ketika harga aktual itu lebih kecil dari biaya yang kita rencanakan. Atau kita malah akan minus atau rugi ketika biaya aktual ini lebih besar dibanding dengan biaya standar yang kita rencanakan. Baik teman-teman, demikian penjelasan saya di video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab keingintahuan dari teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share agar yang lain bisa tahu. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya.